Kok Aini udah pakai jimat? Apa jangan-jangan dia udah percaya? Bagus deh. Aku nggak perlu lagi bujuk dia. Aku tinggal hisap jiwanya. Akhirnya kamu datang juga. Kenapa reaksinya biasa aja gitu? Apa mungkin dia sengaja menunggu aku? Boleh pinjam Bu Yayan? Izin. Lik, Ri, sekarang. Hampir aja dapat dia, Ri. Gak apa-apa, Lik. Keadaannya udah lemah. Berarti bisa makin mudah kita buat tangkap dia di lain waktu. Iya, Ri. Yang penting sekarang kita udah tahu kalau siluman itu mengincar orang-orang yang pakai jimat ini. Gara-gara Malik Safari, aku jadi terluka kayak gini. Untung aja aku bisa kabur. Uluh, di sini teh manis sahdu kieu nya. Coba kalau di Wakam si Ibu teh pasti udah nyeblak sama Yeyen. Itu kan ibu Iput. Dia sendirian. Pasti dia pakai jimat. Dia bisa jadi tumbal aku selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Siluman pahlawan. Kita boga jimat anyar ieu mah. Tah sia siluman pahlawan. Teu aing mah ku sia tah tingali. Iput mah boga jimat anyar sok sia. Sok wani. Hadiah sia. Kali dia itu. Jangan ganggu dia. Ayo. Neng Iput. Neng Iput nggak apa-apa kan? Neng Iput udah aman sekarang. Gak perlu takut lagi ya. Makasih ya Dan. Neng Iput, jujur, pertama kali aku ngeliat Neng, aku tuh langsung jatuh cinta sama Inggris. Kali mana atuh Dan? Sadar atuh eling, Ibu teh buka sakit. Ya, laki Neng Iput kan ada di dunia lain. Kalau misalkan Neng Iput nggak bisa balik ke dunia Neng Iput, berarti Dani bisa dong mencintai Neng Iput di dunia ini. Mau Ibu mah yang balik kalau kamsi alik. Neng, Neng Iput. Kok jadi serem gini sih? Tau gitu aku ikut sama Bu Iput. Kenapa coba aku harus jalan sendirian? Pergi kamu! Pergi ya! Pergi ya! Pergi ya! Tolong! Tolong! Hai. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Baik, kamu gak apa-apa? Nggak, aku nggak apa-apa. Kamu udah aman sekarang, Mei. Makasih Ari, kamu selalu jadi superhero aku. Itu emang selalu kamu bawa. Ya, emang aku bawa ini. Tadi soalnya ini juga diserang, jadi aku selalu siapin air zam-zam. Terus juga mungkin Allah nuntun aku kesini buat nolongin kamu. Kenapa aku selalu
Sebenarnya apa sih yang disiram sama si Fahri itu? Kenapa aku jadi gatal-gatal kayak begini? Kamu kenapa? Hah? Kamu teriak-teriak? Tangan gue? Kamu jangan mendekat. Jangan mendekat! Kamu keluar, jangan ikut campur urusan aku! Sekarang pergi! 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 Mbak, tangan kamu! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asri, apa ada masalah? Mbak Norma habis pulang. Terus tangannya luka-luka. Merah-merah, tapi pas aku mau lihat, dia kayak marah gitu. Kayak orang yang nggak mau dilihat lukanya. Tangannya luka merah. Apa iya Norma jadi korban siluman juga? Atau jangan-jangan justru dia yang selama ini main-main sama ilmu hitam? Sri, aku boleh minta bantuan kamu nggak? Bantuan apa? Aku minta tolong sama kamu buat cari informasi tentang apa yang dilakuin sama Norma sekarang. Entah itu jimatnya atau apapun. Sekecil informasi itu penting banget buat aku. Aku harus mencari tumbal. Aku harus mencari tumbal malam ini. Untuk aku hisap jiwanya. Supaya aku gak sakit lagi. Aku harus... Kamu udah melihat semuanya. Jadi aku nggak bisa membiarkan kamu bebas. Enggak. Jangan bunuh aku, Mbak. Mbak, aku mohon. Di dalam sana pasti ada kamu kan? Kamu bisa dengar aku kan, Mbak? Aku mohon jangan lakuin ini. Norma. Norma. Mbak harus jelasin ke aku. Kamu kenapa? Sekarang kamu tahu kan? Kalau aku adalah siluman. Dan gak perlu ada lagi yang harus aku rahasiakan. Aku sakit keras. Aku terkena kanker paru-paru stadium akhir. Dan usia aku itu sudah tidak lama lagi. Aku bilang sama ayah, tapi ayah gak peduli sama aku. Ayah lebih peduli sama kamu. Ayah sekolahkan kamu tinggi-tinggi. Ayah lebih peduli
karyawan lebahnya, Mbak. Aku dijadikan seperti pembantu. Mama sebaiknya mulai gitu karena aku dan ayah tuh sama-sama sayang sama Mbak. Kami sayang banget. Waktu aku bilang sama ayah, aku ingin berobat. Tapi ayah bilang, ayah nggak punya uang. Uang ayah habis untuk pendidikan kamu dan juga kantor. Dari situ aku sadar, aku bukan siapa-siapa. Aku putus asa. Dan aku mencoba untuk dan akhirnya aku ketemu dengan Ki Suryo. Ki Suryo yang menyelamatkan aku dan menyembuhkan aku melalui siluman kelelawar. Ayah mempergoki aku sama seperti kamu di saat aku mau berubah menjadi siluman kelelawar. Aku terpaksa, ayah. Dan aku mulai membuat fitnah untuk membalas sakit hati aku. Aku membuat fitnah kalau keluarga kita menggunakan ilmu hitam. Tapi bukan ayah, melainkan aku. Aku yang menggunakan ilmu hitam. Kenapa? Mbak nggak cerita aja sama aku. Kenapa Mbak malah milih jalan sesat kayak gini? Kenapa Mbak malah ya? Kenapa? Kenapa Mbak? Cukup! Cukup kamu tahu sampai di sini aja. Dan sekarang kamu yang akan menjadi tumbal aku. Ya!